Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saat ini kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan. Prabowo, para menteri terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Tanpa teks, teman-teman, Kang Deddy pidato menggelegar di depan para pejabat. Dan bukan itu aja, teman-teman, yang duduk, ya, bukan para pejabat, tapi para nelayan, ya, para ojol yang duduk di kursi VIP. Ini baru pertama kali di Jawa Barat, baru pertama kali sejarah mungkin di Indonesia, di dunia, teman-teman. Dan saya berkali-kali menyaksikan beliau pidato ya. Setengah jam, 1 jam tanpa teks, runtun, ada lucunya, ada mengharukannya dan melontarkan ide-ide yang saya pikir kadang-kadang saya nggak kepikir, luar biasa. Jadi menurut saya dua orang ini adalah orang putra bangsa terbaik dengan public speaking yang luar biasa ya. KDM banyak dikatakan inilah itulah, tapi saya pikir yang disampaikan oleh KDM adalah bagaimana dia memimpin dengan hati, menyampaikan unek-uneknya. Dia berani untuk menentang siapapun. Kemarin dia penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan. Saya ucapkan terima kasih pada Linmas yang usianya sudah rata-rata 60 tahun yang mau berdiri berupacara. Dan saya ucapkan terima kasih, hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang. Kami menyampaikan permohonan maaf. 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Jawa Barat harus dilindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya, meninggal tanpa perawatan dari dokter dan para medis. Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian sesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan. Tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Rasa adil memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah keadilan komutatif, di mana kita memiliki hak yang sama. Kita berhak menghirup udara bersih dalam setiap hari, walaupun udaranya tidak semua bersih sampai hari ini. Kita berhak mengenyam pendidikan, kita berhak menerima layanan kesehatan, kita berhak mengeluarkan pendapat dan merdeka dalam berorganisasi, tetapi tetap dipertanggungjawabkan seluruh tindakan kita. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itulah kemerdekaan komutatif. Walaupun seluruh kemerdekaan itu pun belum bisa dinikmati oleh seluruh warga. Kemerdekaan distributif, keadilan distributif kita wujudkan dengan apa? Berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh setiap orang. Maka negara harus memberikan ruang bagi siapapun warganya untuk berprestasi tanpa dihalang-halangi. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum caca. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum menak. Negara merdeka, tidak lagi orang berpangkat. Semuanya merdeka, berhak mendapatkan yang terbaik, berhak meraih kedudukan yang terbaik dan yang tertinggi di negeri ini. Itulah makna kemerdekaan. Seluruh rangkaian makna kemerdekaan itu harus dikerjakan secara bersama, dikerjakan oleh pemimpin yang mengerti mengelola anggaran, fokus pada apa yang menjadi kebutuhan, menunda seluruh hasad pribadinya. Maka dalam perspektif ke depan, kita harus apa? Memiliki kesetaraan. Kesetaraan harus kita lakukan dengan apa? Membangun generasi baru.
Yang terbebas apa? Unsur kimiawi. Bukan hanya sekedar kimiawi karena sakit, tetapi kimiawi yang disengaja. Apa itu? Mereka korban obat-obatan terlarang. Tren hari ini tramadol. Ribuan orang terjatuh pada pergumulan kejahatan. Dari mulai tawuran, pembacokan, pencopetan, perampokan, pembunuhan. Dan di sudut-sudut kampung tramadol itu dijual secara bebas. Di sudut-sudut kampung kita membiarkannya. Maka di 81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita merdekakan bangsa ini dari penjajahan yang tidak terlihat. Penjajahan yang tidak terlihat adalah sistematika kolonial. Gaya baru. Dengan cara apa? Merusak pikiran kita, merusak pendengaran kita, merusak khayalan kita dalam sistem yang tidak terlihat. Orang seperti disenangkan, tetapi dia dihancurkan. Dan pada tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pertama kali menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Sate. Biasanya kita menggunakan gazebo. Kita berdiri di sini bukan karya saya, tapi ini adalah karya-karya kuli bangunan yang sekolah SD pun tidak tamat. Karya-karya tukang ngecat yang dipicu dalam setiap waktu harus bekerja. Yang berjasa bukan hanya yang memiliki gagasan membangun Gedung Sate, tetapi para kuli itu jauh lebih berjasa. Dalam catatan yang saya baca, bahwa pemerintah Eropa pernah diguncang oleh perilaku buruk dari kaum feodalis yang berada di Priangan, yang dalam setiap hari mereka berpesta di atas penderitaan. Bahkan ketika ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, membangun jalan, membangun gedung, upah yang mesti dibayarkan kepada masyarakat disebut rodi, itu pun tidak dibayarkan. Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Untuk itu, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan kita semua. Semoga Sang Saka Merah Putih tetap berkibar di tengah gempuran perubahan zaman. Rakyat Indonesia sudah memberi kesempatan banyak waktu untuk memimpin yang dari suku Jawa. Tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan rakyat, yaitu untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyat Indonesia dengan berkeadilan. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Duri. Kalau enggak, ngemis-ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang, Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget. Aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi. Nggak apa-apa, asal petani untung. Tunjuk. Dua, saya katakan, setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor.
Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik, puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa Kang Deddy ngomong gitu tiap hari, aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin, kenapa? Berhenti kerja ngebecanya, bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin, yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan, kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan, sekarang sudah ada politeknik di NTT, nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal, benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin, benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas, saya termasuk, yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu, saya jadi bupati ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran, ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi, nah, bikin aturan, ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan-hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, hutang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi jangan suka ngatur kalau tidak menjam. Begitu. Orang yang ngatur harus menjam. Ini tugas negara mengatur dan menjam. Tugas rakyat diatur dan mendapat jamin. Ya, ini saja apa yang saya sampaikan. Saya panjang dan pendek ngomongnya, pulangnya nggak akan ditransfer, ongkos sendiri. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya buat Kanjeng. Saya kebetulan saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo. Tadi malam di Cirebon, sekarang di sini. Nanti malam saya harus ke Bandung, besok saya ke Bekasi. Saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan. Saya ingin Indonesia, kepemimpinan Pak Jokowi diteruskan sama orang yang jujur, orang yang otentik, bukan kosmetik, orang yang tidak suka pencitraan tapi ngomong apa adanya, orang yang selalu dihianati tapi tidak pernah mengkhianati. Setuju? Kita ucapkan terima kasih, kita sambut Gus Miftah datang ke tempat ini. Monggo di aturanan lega. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas sambutannya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Ya, tepuk tangan.
Baik hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Gus Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, tegas sekali teman-teman ya, di depan para menteri, para pejabat, yang mana Kang Deddy sampaikan kenapa pidatonya tanpa teks. Karena saya gubernur ya, masa pakai teks ya, maksudnya ya seorang pemimpin ya, menunjukkan ya, pemimpin lah. Pemimpin ya harus cerdas, seperti itu kan ya. Benar ya, karena dikatakan seperti itu. Dan dari pun ya Helmiaya bicara Kang Deddy. Ya, pidato tanpa teks yaitu sampai ya kita tuh mendengarnya merinding gitu, enak didengar, berbobot ya teman-teman. Dan dari pun Kang Deddy tegas ya di depan para pejabat, mohon maaf ya, duduknya yang VIP itu ya para petani ya, para ojol, para nelayan ya, dan pejabat di tempat terbuka. Mohon maaf ya, jangan marah ya para pejabat, ini baru pertama kali ya di Jawa Barat seperti ini teman-teman, baru pertama kali seperti ini ya, luar biasa ya, menjadi rekor sejarah ya teman-teman ya, luar biasa. Oke, itu dia video kali ini, semoga bermanfaatnya, semoga kalian dimulai selalu. Terima kasih, sampai berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.